Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai kelanjutan dasar-dasar kromatografi, yaitu khususnya mengenai jenis dan analisis kromatografi. Materi ini merupakan materi pelengkap dari pertemuan kita terkait materi kromatografi. Jadi, berdasarkan jenis fase gerak yang digunakan, maka kromatografi dapat terbagi menjadi dua tipe utama. Pertama adalah gas kromatografi atau kromatografi gas. Pada metode ini menggunakan gas sebagai fase geraknya untuk dapat membawa analit dalam melewati fase diam. Umumnya, gas kromatografi ini digunakan untuk analit-analit yang mudah menguap atau dapat dideteksi pada fase gas. Kemudian, jenis yang kedua adalah liquid kromatografi atau kromatografi cair. Pada metode ini menggunakan cairan sebagai fase geraknya dan dapat diaplikasikan lebih luas, biasanya untuk analit-analit yang tidak mudah menguap. Ini berdasarkan jenis fase geraknya. Kemudian, kromatografi juga dapat dibagi lagi berdasarkan tipe fase diamnya, yaitu material yang tidak bergerak dan berinteraksi dengan analit secara langsung. Fase diam ini bisa berupa padatan atau cairan, tergantung pada kebutuhan analisis. Biasanya pada jenis gas kromatografi, fase geraknya dapat berupa padatan ataupun cairan, sementara pada liquid kromatografi, fase diamnya adalah berupa padatan. Kemudian, gas kromatografi ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu gas solid kromatografi dan gas liquid kromatografi. Pada gas solid kromatografi menggunakan fase diam berupa padatan, di mana analit akan diabsorpsi ke permukaan padatan tersebut. Biasanya digunakan untuk komponen-komponen yang lebih tidak mudah menguap. Kemudian yang jenis yang kedua adalah gas liquid kromatografi atau GLC. Di sini menggunakan lapisan cair yang di lapisan padat kemudian dilapisi oleh permukaan yang cair, di mana analit larut dalam fase cair tersebut. Nah, metode ini cocok untuk komponen yang lebih mudah menguap. Adik-adik mungkin bisa dilihat di slide, ini adalah kurang lebih bagian-bagian dari gas kromatografi, di mana di sini awal mulanya adalah gas itu dialirkan dari carrier gas supply, kemudian masuk ke injection port, kemudian baru mengalir di kolomnya. Kolomnya kurang lebih bentuknya seperti ini, jadi nanti akan terjadi pemisahan pada saat gas itu yang membawa sampel kita melewati kolom, kemudian dibaca oleh detektor, dan selanjutnya terakhir adalah dihasilkan pik-pik berupa kromatogram yang merupakan hasil dari pemisahan kromatografi. Nah, kalau tadi itu gas kromatografi, sementara yang sekarang adalah liquid kromatografi. Liquid kromatografi dapat kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah adsorption kromatografi, di mana di sini menggunakan fase diam berupa padatan, di mana analit terabsorpsi ke permukaan padatan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada partisi, kromatografi partisi, di mana fase diam itu berupa cairan, di mana analit berpindah dari fase gerak cair ke fase diam cair, umumnya berbasis prinsip partisi antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Kemudian yang ketiga ada ion exchange kromatografi. Di sini menggunakan fase diam yang memiliki muatan untuk memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Biasanya digunakan untuk pemisahan ion dan molekul yang bermuatan. Kemudian yang keempat ada size exclusion kromatografi. Ini berdasarkan perbedaan ukuran molekul. Jadi biasanya fase diam pada kromatografinya itu berupa pori-pori, jadi memiliki pori. Molekul yang lebih kecil, ukurannya akan memasuki pori-pori tersebut dan bergeraknya lebih lambat. Sementara untuk molekul yang ukurannya lebih besar, maka dapat melewati fase diamnya lebih cepat. Kemudian yang kelima itu ada affinity kromatografi. Ini berdasarkan kekuatan ikatan, jadi menggunakan fase diam yang memiliki ligand yang berikatan secara spesifik dengan molekul targetnya. Biasanya ini cocok untuk kromatografi yang digunakan untuk biomolekul, seperti contohnya pada protein. Oke. Nah, selanjutnya adalah
Kromatografi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis material penunjangnya atau support materialnya yang digunakan. Ada packed bed atau kolom. Kolom kromatografi ini menggunakan kolom yang berisi partikel fase diam yang ukuran-ukurannya lebih kecil. Umumnya digunakan pada kolom kromatografi secara tradisional. Kemudian tipe yang kedua itu tipe capillary atau open tubular. Ini kolom kapiler dengan fase diam yang dilapisi pada permukaan dalam kapiler. Ini biasanya digunakan pada gas kromatografi capillary, gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga ada open bed atau planar kromatografi. Ini menggunakan fase diamnya berupa planar atau lapisan tipis gitu ya, seperti pada TLC atau KLT yang sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah beberapa jenis fase diam, tipe-tipe kromatografi, seperti kromatografi kertas, biasanya menggunakan material fase diamnya berupa filter paper, ada juga yang berupa selulosa. Kemudian kalau TLC, itu material fase diamnya biasanya berupa silika gel, alumina, ataupun poliamida. Pada gas kromatografi, material fase diamnya berupa squalene atau carbowax. HPLC biasanya berupa kolom C8 atau C18 untuk fase diamnya. Lalu ini adalah tipe atau fase yang digunakan pada kromatografi. Ada yang normal phase atau reverse. Jadi ada yang fase normal ataupun fase terbalik. Pada yang fase normal, maka biasanya fase diam yang digunakan itu sifatnya lebih polar, kemudian mobile-nya atau fase geraknya itu lebih non-polar atau hidrophobic. Nah, sementara pada reverse, pada yang fase terbalik, untuk fase diamnya biasanya kita gunakan yang lebih non-polar, sementara pada fase geraknya itu kebalikannya yang lebih polar. Nah, pada materi KLT kemarin, kita ingat bahwa fase diam yang kita gunakan, misalkan pada silika gel, itu sifatnya lebih polar. Nah, yang seperti itu dinamakan dengan fase normal. Sementara biasanya, kalau misalkan kita menggunakan KCKT nih ya, HPLC, itu banyak yang menggunakan fase terbalik atau reverse phase. Nah, itu fase diamnya itu berupa komponen nonpolar, sementara fase geraknya adalah yang lebih polar. Ini adalah contoh dari fase diam. Jenis-jenis fase diam berdasarkan peningkatan kepolaritasan atau penurunan tingkat kepolaran gitu ya. Jadi semakin ke bawah itu jenis fase diamnya semakin polar. Jadi kalau kita lihat C18 itu sifatnya lebih nonpolar dibandingkan dengan C8, dibandingkan dengan C4, cyano, vanil, dan amino. Dan kebalikannya. Kemudian selanjutnya jenis kromatografi ada tadi yang disebut dengan ion exchange atau kromatografi pertukaran ion. Di sini memanfaatkan interaksi antara ion positif atau negatif dari analit kita dengan matriks yang bermuatan pada fase diam. Contoh penggunaannya adalah dalam pemisahan anion dan kation dari larutan. Jadi prinsip pemisahannya didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul sampel kita dengan ion yang ada pada kolom kromatografi. Kemudian selanjutnya ada kromatografi permeasi gel atau juga kadang disebut dengan size exclusion chromatography. Ini berbasis ukuran molekul. Jadi seperti tadi yang telah disebutkan di awal, jika molekul ukurannya itu lebih kecil, maka dia cenderung lebih mudah untuk masuk ke dalam pori-pori pada fase diam dibandingkan yang ukurannya lebih besar. Otomatis, maka yang lebih cepat keluar duluan itu adalah yang molekulnya lebih besar. Di sini dilakukan bila campuran melalui partikel berpori, maka partikel analit kecil masuk ke dalam pori, sementara partikel besar keluar melalui kolom. Kolom dikemas dengan partikel kecil, biasanya seukuran 10 mikrometer, berpori yang diikat silang dari dextrin atau poliakrilamida. Dalam kromatografi, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya pemisahan atau beberapa efek yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut gitu ya. Pertama adalah efek dari fase gerak.
Jadi perbedaan fase gerak itu dapat mengakibatkan perbedaan hasil pemisahan atau peak pada kromatogram. Misalkan di sini ini adalah contoh dari fase gerak yang berbeda, yaitu pada kromatogram yang pertama itu menggunakan 60 asetonitril. Hasilnya ternyata seperti itu, jadi masih ada komponen yang belum terpisahkan secara sempurna, kemudian peaknya juga masih agak dempet gitu ya. Kemudian kalau eh, konsentrasinya diturunkan menjadi 50% asetonitril, hasilnya lebih melebar, jadi peaknya lebih melebar, namun tetap masih ada dua senyawa di sini yang tidak terpisahkan, masih belum sempurna pemisahannya. Kemudian kita lihat di kromatogram yang paling bawah, kita ganti fase geraknya, komposisinya juga berubah. Ternyata dapat hasil kromatogram yang jauh lebih baik. Jadi jarak antar peak itu relatif baik, kemudian pemisahannya juga sudah sempurna gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan fase gerak untuk menghasilkan kromatogram yang lebih baik. Kemudian ini adalah perbandingan antara mode isokratik mode dibandingkan dengan gradient. Jadi kepada isokratik mode ini, komponen pada fase gerak tetap konstan sepanjang waktu. Komposisi pada fase gerak konstan sepanjang waktu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan campuran air dengan metanol dengan komposisi 50:50, maka pada proses injeksinya maka itu saja yang digunakan. Jadi tidak berubah komposisinya pada proses kromatografi. Nah, mode ini biasanya digunakan untuk sampel yang sederhana atau yang memiliki interaksi yang serupa gitu ya. Nah, sementara ada satu jenis mode lagi yaitu gradient program. Pada mode ini, komposisi fase gerak itu berubah selama analisis. Jadi contohnya untuk peningkatan konsentrasi pelarut dalam waktu tertentu. Jadi awal penyuntikan itu bisa jadi 50:50. Kemudian pada detik atau menit kesekian, maka dilakukan peningkatan pada salah satu komponen fase geraknya. Misalkan ada air dan metanol, maka di titik atau di menit kesekian ditingkatkan komposisi airnya menjadi 60 dan dikurangi komposisi metanolnya menjadi 40. Oke, jadi ada peningkatan konsentrasi atau perubahan konsentrasi pelarut dalam waktu tertentu. Ini tujuannya adalah membantu pemisahan komponen dengan interaksi yang lebih lemah atau lebih kuat dengan fase diam. Jadi kita bisa menggunakan tipe yang isokratik dengan komposisi yang sama dari mulai awal penyuntikan sampai akhir proses kromatografi, atau kita bisa menggunakan metode atau mode yang gradient. Ada peningkatan komposisi salah satu dari fase geraknya. Kemudian ada faktor lagi yang mempengaruhi dari hasil kromatografi, yaitu efek dari jenis kolom yang kita pakai. Jadi jenis kolom misalkan pada slide ini dicontohkan dengan kolom Zorbax XDB. Ini memiliki fase diam khusus untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Pada yang kromatogram yang berwarna merah, ini menggunakan Zorbax Eclipse XDB tipenya CN ya, dengan fase geraknya berupa perbandingan antara asetonitril dengan air, komposisinya 35:65. Hasil pemisahannya seperti yang kita lihat, yang ada kromatogram berwarna merah ini. Nah, kemudian yang bawah itu menggunakan kolom Zorbax Eclipse XDB Vinyl dengan fase geraknya berupa asetonitril dengan air juga, tapi komposisinya berbeda. Komposisinya 48:52. Ternyata hasilnya berbeda dibandingkan dengan kolom yang digunakan di atas. Dan ini kita lihat struktur molekul dari kolom Zorbax XDB di sini. Nah, selanjutnya selain efek dari fase gerak, kemudian efek dari jenis kolom yang berbeda, ada juga efek pH. Jadi pH fase gerak ini mempengaruhi ionisasi molekul analit kita, sehingga dapat mempengaruhi interaksinya dengan fase diam. Misalkan di sini, perbedaan 0,1 saja
pada pH fase gerak itu dapat memberikan hasil pemisahan yang berbeda. Kita lihat di sini pada fase gerak dengan pH 5,1 hasil pemisahannya baik. Jadi pik-piknya itu jelas terbentuk ya. Kita lihat di pik nomor 5 dan 6 itu jelas terjadi pemisahan. Sementara kalau terjadi kenaikan pH 0,1 saja menjadi 5,2, ternyata pada senyawa 5 dan 6 ini belum terjadi pemisahan yang sempurna. Jadi masih belum sampai ke bawah gitu, dia sudah naik lagi sedikit. Nah, ini contoh dari efek pH terhadap hasil pemisahan. Makanya memang sebelum kita melakukan pengujian, harus dilakukan validasi metode analisis terlebih dahulu, termasuk salah satunya adalah bagaimana efek pH terhadap hasil kromatografi. Nah, selanjutnya juga ada efek temperatur atau suhu kolom. Jadi peningkatan atau penurunan suhu pada kolom mempengaruhi kecepatan difusi analit kita dan juga resolusi pada puncak, di mana suhu yang lebih tinggi umumnya dapat mempercepat pemisahan. Kita lihat di sini ada perbandingan 3 suhu yang digunakan, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Ini hasilnya seperti ini ya, jadi waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih lama dibandingkan dengan suhu 35 dan lebih cepat lagi adalah yang pada suhu 45 derajat Celcius. Jadi memang secara penelitian telah diketahui bahwa semakin tinggi suhu maka dapat mempercepat terjadinya pemisahan. Nah, ini mungkin sedikit pengulang adik-adik ya untuk penggunaan kromatografi dalam analisis kualitatif. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pertama dengan perbandingan data retensi. Jadi, data retensi analit itu dapat dibandingkan dengan data standar yang sudah ada pada kondisi yang sama. Kita bisa mengetahui senyawa apakah itu, molekul apakah itu dengan membandingkan data retensinya dengan data standar. Kemudian pendekatan yang kedua adalah spiking. Spiking ini dengan menambahkan senyawa baku ke dalam sampel kita untuk memastikan identifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi dengan spektrofotometri massa. Kombinasi dengan spektrofotometri massa ini berguna untuk analit yang biasanya belum memiliki standar yang murni. Jadi bisa dengan pendekatan membandingkan data retensinya ataukah dengan mencampurkan pengujian sampel kita dengan bahan baku atau standarnya atau dengan mengkombinasikannya dengan spektrofotometri massa untuk tujuan analisis kualitatif. Kemudian untuk tujuan analisis kuantitatif atau untuk mengetahui konsentrasi atau kadar suatu molekul atau senyawa dalam sampel, maka syarat yang harus dipenuhi ada 3. Yang pertama adalah solut itu harus telah diketahui dan terpisah sempurna dari komponen lain. Kemudian baku dengan kemurnian yang tinggi dan telah diketahui harus tersedia juga. Dan yang ketiga, prosedur kalibrasi yang sudah diketahui harus digunakan. Jadi dalam metode analisis apapun, jika itu untuk ketentuan atau kebutuhan kuantitatif, maka harus dilakukan kalibrasi atau validasi metode analisis terlebih dahulu. Nah, metode kuantifikasi ada berbagai macam, ada 5 di sini saya tuliskan. Pertama adalah metode tinggi puncak, kedua adalah metode luas puncak, ketiga adalah metode baku eksternal, keempat metode baku internal, dan kelima adalah normalisasi internal. Kita akan lihat satu persatu. Metode kuantifikasi pertama adalah metode tinggi puncak. Metode tinggi puncak ini intinya adalah mengukur tinggi puncak dari garis dasar ke puncak maksimum. Cocok biasanya digunakan pada jika perubahan tinggi puncak itu linear dengan konsentrasi analit. Jadi kalau semakin tinggi konsentrasinya, maka mungkin puncaknya akan semakin tinggi begitu ya. Nah, metode tinggi puncak ini sebenarnya adalah metode yang paling sederhana untuk pengukuran kuantitatif dengan tinggi puncak. Tinggi puncak diukur sebagai jarak dari garis dasar ke puncak maksimum, seperti puncak 1, 2, dan 3. Kemudian penyimpangan garis dasar diimbangi dengan interpolasi garis dasar antara awal dan akhir puncak. Kurva baku dibuat dengan memplotkan konsentrasi analit dengan tinggi puncak. Metode tinggi puncak ini hanya dapat digunakan jika tinggi puncak itu linear dengan konsentrasi analit.
Ini untuk metode kuantifikasi yang pertama. Selanjutnya, metode kuantifikasi yang kedua adalah metode luas puncak. Pada metode luas puncak ini, eh, kita gunakan dengan cara mengukur luas area di bawah puncak. Jadi AUC ya, kita harus tahu area under curve, luas area di bawah puncak, kromatogram yang dihasilkan oleh analit. Luas puncak ini sebanding dengan jumlah atau konsentrasi analit dalam sampel, jadi hampir sama dengan metode tinggi puncak tadi. Luas itu sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel. Kemudian kurva baku dibuat dengan memplotkan konsentrasi analit terhadap luas puncak dan hanya digunakan bila luas puncak berhubungan linear dengan konsentrasi. Jadi perbedaannya kalau yang tadi kita mengukur tingginya, sementara yang kedua ini kita mengukur luasnya. Selanjutnya, metode kuantifikasi yang ketiga adalah metode baku eksternal. Pada metode yang ketiga ini, standar eksternal dengan konsentrasi yang telah diketahui digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Jadi kita pakai standar luar gitu ya, dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Sampel diuji secara terpisah dari standar eksternal. Jadi beda dengan yang spiking tadi ya, kalau spiking itu kan standarnya kita campur dengan sampel. Kalau untuk metode baku eksternal ini, sampelnya diuji secara terpisah dari standar eksternal. Kemudian konsentrasi analit dalam sampel dihitung dengan membandingkan respon kromatografi sampel dengan kurva kalibrasi dari standar eksternal. Metode ini syaratnya adalah kondisi analit harus sangat konsisten agar hasilnya akurat. Jadi tadi yang pertama adalah metode tinggi puncak, yang kedua adalah metode luas puncak, ketiga adalah metode baku eksternal. Selanjutnya metode baku internal sebagai metode kuantifikasi yang keempat. Ini seperti cara yang spiking tadi, yaitu menambahkan standar internal ke dalam sampel. Ini tujuannya untuk mengurangi efek variasi. Jadi pada metode baku internal ini, senyawa dengan sifat kimia mirip dengan analit ditambahkan ke dalam sampel sebagai standar internalnya. Jadi rasio antara respon analit dan standar internal digunakan untuk menghitung konsentrasi analit. Metode ini dapat membantu mengatasi variasi analisis yang mungkin terjadi karena perubahan kondisi operasional. Nah, terakhir adalah normalisasi internal. Untuk metode kuantifikasi yang kelima ini, kita melibatkan perhitungan persentase setiap komponen dalam campuran tanpa menggunakan standar eksternal atau internal. Jadi kita tidak menggunakan baku standar, baik internal maupun eksternal pada metode yang kelima ini. Perhitungan persentase komponen dalam campurannya nanti itu berdasarkan luas puncak relatif. Jadi dihitung luas puncaknya. Setiap puncak dianggap mewakili bagian dari total campuran. Dan perhitungannya didasarkan pada persentase relatif dari luas puncak terhadap total luas puncak secara komponen. Metode ini paling berguna untuk analisis kuantitatif dalam campuran yang kompleks, yang tidak perlu adanya referensi eksternal. Oke. Sampai di sini adik-adik materi dari kelanjutan perkuliahan kimia analisis 2 kita mengenai kromatografi. Jadi memang hanya sebentar atau hanya sedikit ya karena melengkapi materi yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah tentang jenis dan macam-macam dari kromatografi begitu. Baik, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.